Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Rencana pelaksanaan pembelajaran mencangkup sekurang-kurangnya A. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. B. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. C. Standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. D. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Oke, kita cek jawabannya. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Nah, jadi sebelum menjawab ini, alangkah baiknya teman-teman harus itu menguasai Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 berkaitan tentang RPP. Nah, di sana sudah tercangkup. Jadi sekurang-kurangnya yang paling jelas adalah harus ada identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Nah, itu. Jadi Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah menjelaskan bahwa RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan satu kali pertemuan atau lebih. Nah, dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 secara tegas menjelaskan komponen minimal RPP. Jadi sekurang-kurangnya seperti yang saya katakan tadi, opsi E itu. Lanjut soal nomor 7. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah A. Kooperatif, B. Project based learning, C. Kontekstual, D. Inquiry, E. Discovery. Ya, jawaban yang paling tepat adalah opsi B, yaitu Project based learning. Nah, Project Based Learning atau PJBL merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata. Nah, jadi di sini sudah jelas sekali terlihat bahwa anak-anak itu kurang fokus. Jadi lebih senang dia mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi yang paling tepat adalah opsi B. Kita lanjut ke soal nomor 8. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Naturalis, B. Kinestetis, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, E. Logis matematis. Ya,
Jawabannya adalah opsi A, naturalis. Nah, pembelajaran logis matematis. Nah, jadi kita sebelum jawab meyakinkan ke teman-teman bahwa jawabannya adalah naturalis, jadi kita harus analisis dulu satu persatu. Nah, kita ke logis matematis dulu. Pembelajaran logis matematis di sekolah dapat dikembangkan melalui beberapa strategi seperti berikut ini. Yang pertama, menceritakan masalah yang dihadapi sehari-hari, kemudian dipecahkan dengan bantuan pemikiran matematis dengan mengatur waktu penyelesaian dengan tepat dan efektif. 2. Merencanakan suatu eksperimen dengan menggunakan metode ilmiah yang diawali dengan menggunakan masalah, membuat hipotesis, melakukan percobaan, menafsirkan data, dan menarik kesimpulan. 3. Membuat diagram Venn untuk mempolakan masalah agar mudah membangun pengertian sehingga mudah dipecahkan. 4. Membuat analogi untuk menjelaskan sesuatu sehingga mudah dipahami. Misalnya menjelaskan tentang peristiwa erosi diwujudkan dengan analogi menumpahkan air pada kepala yang tidak berambut. Air akan cepat mengalir ke badan. 5. Menggunakan keterampilan berpikir dari tingkat rendah hingga berpikir tingkat tinggi untuk menyelesaikan masalah. 6. Mengkategorikan fakta-fakta yang dipelajari sesuai sifat dan jenisnya untuk memudahkan mengingat. 7. Merancang suatu pola atau kode atau simbol untuk mengetahui objek yang ingin dipelajari. Nah, selanjutnya pembelajaran yang dirancang untuk mengaktifkan kecerdasan visual spasial adalah yang pertama, visualisasi. Penerapan metode ini dengan menciptakan layar lebar di benak siswa. Guru dapat membimbing dengan memejamkan mata dan membayangkan apa yang baru saja mereka pelajari dan diminta untuk menceritakan kembali. 2. Menggunakan warna. Penggunaan warna untuk memberi penekanan pada pola peraturan atau klasifikasi selama proses pembelajaran. Misal warna merah pada semua kata-kata penting yang harus dipahami peserta didik. Warna juga sebagai penghilang stres peserta didik ketika menghadapi hal sulit menemukan makna. 3. Metafora gambar. Metafora gambar adalah pengekspresian gagasan melalui pencitraan visual. Nilai pendidikan metafora ada pembentukan hubungan hal yang sudah diketahui siswa dan yang diajarkan. 4. Sketsa gagasan. Meminta peserta didik menggambarkan poin kunci, gagasan utama, tema sentral, atau konsep yang diajarkan. Agar cepat dan mudah, sketsa tidak harus rapi menyerupai kenyataan. 5. Simbol grafis. Pembelajaran yang dapat membangkitkan kecerdasan linguistik dalam diri peserta didik dengan strategi berikut. Nah, tadi cuma sampai poin 4 saja. Sekarang untuk kecerdasan linguistik dalam diri peserta didik dengan strategi berikut. Yang pertama, bercerita. Peserta didik akan senang menceritakan kisah yang dimiliki kepada temannya sebayanya. Sebagian yang lain merasa malu. Mendengarkan cerita melibatkan keterampilan mendengar dan linguistik. Metode bercerita bisa diajarkan kepada peserta didik dengan mendahulukan yang menarik. Memilih karakter cerita yang dipilih mengandung imajinasi yang bias dibayangkan oleh pendengar, memakai efek suara, tangan dan gerakan tubuh, suara jelas serta ekspresif, dan kontak mata dengan pendengar. Diskusi kelas digunakan hampir di setiap mata pelajaran dan semua tingkat. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar hasilnya positif dan memuaskan. Nah, sekarang untuk kecerdasan kinestetik, yaitu pembelajaran di kelas yang dapat mengaktifkan kecerdasan kinestetik adalah 1. Respon tubuh. Mintalah peserta didik menanggapi pelajaran menggunakan tubuh sebagai media respon, misalnya mengangkat tangan, mengangguk atau tersenyum jika memahami penjelasan guru. 2. Teater kelas. Meminta peserta didik memerankan teks, soal, atau materi lain yang harus dipelajari dengan mendramakan isinya. 3. Konsep kinestetis. Permainan tebak-tebakan yang dilakukan dengan gerakan yang menantang kemampuan peserta didik untuk mengungkapkan pengetahuan dengan cara tidak konvensional. 4. Hands-on thinking.
memberi kesempatan peserta didik untuk memanipulasi objek atau menciptakan sesuatu dari tangan mereka dengan membuat patung, kolase, atau bentuk kerajinan lain. 5. Peta tubuh. Tubuh manusia dapat digunakan sebagai alat pedagogis yang berguna. Misal jari untuk menghitung dengan menggunakan gerakan fisik akan menginternalisasikan gagasan. Selanjutnya, pembelajaran di kelas yang mengembangkan kecerdasan naturalis adalah yang pertama, jalan-jalan di alam terbuka. Cara ini untuk menguatkan materi yang akan dipelajari untuk semua mata pelajaran. Misalnya untuk melukiskan perjuangan pahlawan, mempelajari pertumbuhan dan cuaca. Jadi bisa diajak jalan-jalan di alam terbuka. Yang poin 2, melihat keluar jendela. Untuk mengurangi kebosanan peserta didik di kelas, metode ini dapat dilakukan oleh guru dengan observasi di luar kelas, melakukan pengamatan dan mencatat hasilnya. 3. Eco-studi. Strategi ini mengintegrasikan kepedulian peserta didik pada kelangsungan bumi untuk semua mata pelajaran. Misalnya, tidak menginjak rumput, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini strateginya ini. Nah, jadi jelas sekali untuk soal nomor 8, kalau di sekolah seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret meja, ini adalah pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan naturalis. Nah, selanjutnya soal nomor 9. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Pertanyaan terbuka, E. Penilaian diri. Ya, jawabannya adalah A. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja ini antara lain daftar cek atau checklist, catatan, anekdot atau narasi, skala penilaian atau rating skala. Nah, ini udah jelas bahwa kalau guru tersebut meminta membuat lembar daftar checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa, jadi ini penilaian yang paling tepat adalah penilaian kinerja. Nah, selanjutnya soal nomor 10. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Penilaian jurnal, E. Penilaian diri. Oke, kita lihat jawabannya. Yang benar adalah opsi B, penilaian proyek. Jadi sudah jelas sekali di sini tujuannya untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya yang dilakukan secara berkelompok. Jadi penilaian proyek adalah bentuk penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Penilaian ini difokuskan pada penilaian terhadap tugas belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode atau waktu tertentu. Penilaian proyek dapat juga dikatakan sebagai penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Dengan menggunakan penilaian proyek, pendidik dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis informasi atau data, sampai dengan pemaknaan atau penyimpulan. Jadi jelas sekali yang opsi B, penilaian proyek. Nah, lanjut soal nomor 11.